PSSI mewacanakan untuk mencari pelatih pengganti untuk Sintayong, tapi memperbanyak skuad di timnas ini. Kalau bisa ada skuad B ya, untuk menjaga-jaga rotasi gitu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Depri Saifullah. Kembali dengan vlog bola ya. Kita akan membahas timnas Indonesia, tapi bukan soal lawan Curaçao yang mungkin sudah banyak dibahas di tempat-tempat lain. Kita melihat ke depan. Kita melihat bagaimana timnas Indonesia yang akan melakoni jadwal padat setelah lawan Curaçao ini. Saat ini fokus PSSI sebagai otoritas sebagai regulator sepak bola Indonesia sedang menggodok bagaimana kelanjutan dari Sintayong di timnas Indonesia. Ketum PSSI Iwan Bule sudah bilang kalau mereka ingin memperpanjang kontrak Sintayong minimal untuk 4 tahun ke depan. Ini kabar gembira tentunya ya. Dan saya pribadi tentu sangat mendukung kontrak jangka panjang untuk Sintayong ini. Kalau benar-benar terjadi berarti Sintayong akan bertahan di Indonesia sampai 2027. Ini artinya Sintayong masih punya peluang untuk mengolah lebih dalam lagi skuad Indonesia untuk pra Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui, Indonesia belum pernah main di Piala Dunia kecuali saat zaman Hindia Belanda dulu ya, sekitar tahun 1900-an ya. Saat masih bernama Hindia Belanda, tapi itu sangat-sangat zaman dulu ya. Setelah itu Indonesia selalu gagal. Tentu kendalanya di pra Piala Dunia. Kita pernah sampai ke main di pra Piala Dunia tapi kalah oleh tim-tim Asia Timur. Dan saat ini peluang untuk sedikit berharap bisa lolos Piala Dunia 2026 cukup terbuka dengan adanya prestasi yang ditorehkan oleh Sintayong dengan timnas Indonesia. Medium untuk menggojlok pemain timnas pun ada. Tahun 2023 Indonesia menjalani banyak sekali pertandingan dari kelompok U19 dan juga senior. Bahkan sejak 20 Desember, timnas senior sudah melakoni Piala AFF 2022 sampai 16 Januari nanti. Lalu pada Maret, Indonesia juga akan melakoni Piala Asia 2020 yang berlangsung di Uzbekistan ya. 1 sampai 18 Maret. Lalu juga ada SEA Games Kamboja 5 sampai 16 Mei. Lalu ada Piala Dunia U20 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Dan terakhir Piala Asia 2023 pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023 yang tuan rumahnya belum ketahuan ya, mudah-mudahan di Indonesia. Nah, saat ini wacananya apakah Sintayong akan dipertahankan untuk skuad di timnas U23 yang akan main di SEA Games. Melihat padatnya jadwal, saya pikir ada bagusnya Sintayong di
ganti untuk SEA Games ini. Karena SEA Games Kamboja dan Piala Dunia U20 ini berdekatan, sedangkan pemainnya hampir sama gitu. PSSI mewacanakan untuk mencari pelatih pengganti untuk Sintayong. Tapi apakah Sintayong setuju? Karena timnas SEA Games nanti yang berisi pemain senior dan pemain U19 mungkin ya, tentu adalah polesan dia juga gitu. Di sini saya melihat kalau Sintayong tetap kuat untuk konsentrasi melatih skuad dan mencari pemain-pemain baru, saya pikir tidak masalah kalau untuk tetap melatih timnas U23. Tapi tentu semuanya tergantung Sintayong ya. PSSI sendiri memahami bahwa jadwal timnas Indonesia sangat padat di 2023 nanti. Kendala tidak hanya di pelatih tentunya. Yang paling lelah tentu pemain ya. Sekarang sebut saja ada 26 pemain yang ada di skuad timnas Indonesia. 26 pemain yang masuk radar Sintayong. Tapi tentu dengan jadwal pertandingan, jadwal turnamen yang begitu banyak, sampai sekitar 5 turnamen hingga Juli 2023 nanti, Sintayong harus memikirkan juga bagaimana memperbanyak skuad di timnas ini. Kalau bisa ada skuad B ya, untuk menjaga-jaga rotasi gitu ya, untuk menjaga tidak adanya kelelahan. Karena ini terjadi di dunia internasional lain ya, pemain timnas memang harus punya tenaga lebih dibandingkan pemain-pemain biasa. Dia juga jadi tumpuan di klub masing-masing dan rentan cedera. Matchday FIFA yang baru selesai kemarin juga memakan korban, Barcelona contohnya. Banyak kehilangan pemain. Tapi Barcelona tidak bisa berbuat apa-apa karena ada keharusan klub untuk melepas pemain saat FIFA Matchday karena itu wajib. Karena itu adalah agenda FIFA. Dan saat dibutuhkan pemain-pemain cedera, ini bakal jadi tantangan tersendiri buat Sintayong untuk menjaga pemain tetap bugar. Bahkan sampai Juli nanti ya. Kita semua tentu berharap kalau pemain-pemain yang ada sekarang tak banyak cedera ya. Cuman ya namanya manusia pasti rentan cedera. Contohnya di skuad timnas sekarang Asnawi yang tidak main di 2 pertandingan lawan Curaçao. Tapi Sintayong menemukan Yakob Sayuri. Fullback asal PSM Makassar ini tampil Spartan, tampil memuaskan sekali. Dia tak hanya bagus saat menyerang, dia juga bagus saat bertahan. Teman-teman bisa lihat sendiri saat dia tampil begitu luas menjaga pertahanan, menghalau bola. Dan sekilas saya lihat kalau Yakob ini mirip dengan Asnawi. Jadi udah ada lah pelapis untuk Asnawi. Jadi di sini ada sedikit kelegaan bagi Sintayong untuk mengatur kedalaman skuadnya. Untuk timnas senior boleh saja tidak masalah. Tapi untuk timnas U19 dan U23 yang disiapkan, yang saya pikir dari U19 juga, mungkin juga ada beberapa dari U16 kalau memang luar biasa ya. Dan senior harus ada tambahan lagi gitu. Harus ditambah lagi karena tantangannya begitu besar. Dan
ini semua tergantung dari PSSI juga bagaimana nantinya mereka mengatur jadwal kompetisi ya. Dan sekarang sudah ada pastinya ya. Dan PT Liga Indonesia baru sudah mengatur jadwal agar tidak bentrok dengan agenda FIFA Matchday, karena di belahan negara manapun nggak ada saat timnas main, kompetisi liganya main juga gitu. Itu lucu aja gitu. Jadi kembali ke soal penambahan skuad. Liga bergulir dan Sintayong masih punya kesempatan untuk menambah skuad. Dan yang saya bilang tadi, ada skuad A dan skuad B. Mungkin skuad B bisa ditampilkan di SEA Games 2023 karena SEA Games Kamboja 5-16 Mei ini berdekatan sekali dengan Piala Dunia U20 yang ada di Jakarta. Piala Dunia U20 adalah event yang berat, gitu. Event yang event yang digelar di Indonesia, di 6 stadion terpilih yang ada di Indonesia. Target Sintayong adalah lolos dari fase grup. Piala Dunia, walaupun U20 seperti diketahui, tentu lawan-lawannya berat. Walaupun Indonesia berpeluang di pot 1 ya, sebagai unggulan karena tuan rumah. Tapi tetap saja fokus harus diutamakan. Karena itu menurut saya Sintayong harus punya squad B. Sedangkan apakah dia tetap melatih U23 atau tidak, terserah dia ya. Dan PSSI pun fleksibel. Dan menurut saya tak masalah kalau Sintayong tidak kelelahan ya, tidak merasa lelah dengan jadwal dan otak dia gitu yang dipakai musim depan untuk meramu strategi, karena ini tidak mudah ya. Dan tahun depan juga FIFA Matchday digelar masih lama, yaitu 20-28 Maret. Ini berdekatan dengan habisnya Piala Asia U20. Nah, ini bisa dimanfaatkan mungkin ya, 20 sampai 28 dan 28 Maret ini bisa dipakai untuk skuad senior ya. Dan kabarnya di bawah peringkat 60, dan saya pikir ada Arab Saudi, ada ya mungkin Burkina Faso atau Mali, yang malah Mali di atas 50. Atau beberapa negara lainnya yang bisa dipanggil untuk menjajal timnas senior. Yang pastinya target Indonesia adalah main di Piala Dunia dengan Sintayong sebagai pelatihnya. Terima kasih teman-teman, begitu ulasan saya soal masa depan timnas Indonesia setelah timnas Sintayong memberi harapan yang bagus untuk Indonesia di masa depan. Terima kasih dan salam olahraga.